Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan pada mata kuliah manajemen pengadaan investasi TI. Baik, sekarang kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing di kelompok 5. Saya Vina Amrumilati, dan ini teman saya dan juga teman saya. Oke, kita langsung saja untuk memulainya. Baik, saya akan memulai untuk presentasi kali ini. Di sini kelompok 5 telah terpilih untuk menjelaskan tentang multifactor scoring methods atau MFSM. Berikut untuk nama-nama dan NIM kelompok kami. Selanjutnya, pada slide ini kita akan menjelaskan terkait 4 poin, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tipe-tipe atau jenisnya, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat adalah pemanfaatan. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari MFSM itu sendiri yaitu kumpulan kuantitatif metodologi yang dapat digunakan untuk membuat pilihan dari alternatif menggunakan dari 2 atau lebih faktor sebagai kriteria pilihan keputusan. Jadi, pada MFSM ini digunakan sebagai alternatif untuk memilih suatu keputusan atau mempertimbangkan suatu keputusan yang akan diambil dengan banyaknya faktor yang diikutkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu jenis MFSM. MFSM sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang berbobot dan tidak berbobot. MFSM yang berbobot yaitu memberikan pembobotan pada setiap faktor. Umumnya total dari seluruh pembobotan faktor adalah 100%. MFSM sendiri untuk yang tidak berbobot yaitu memberikan penilaian di mana setiap faktor sama pentingnya. Pola penilaian ini tidak seluruhnya dapat diaplikasikan pada dunia nyata karena ada kemungkinan satu faktor lebih dominan dari faktor lainnya. Selanjutnya, untuk studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita membahas mengenai studi kasusnya. Kita ambil studi kasus dari keputusan investasi membeli sebuah laptop. Terdapat 12 faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu ada computing power atau bisa disebut dengan prosesor, kemudian gaming power atau VGA, network speed atau menggunakan LAN, GLAN, WiFi, kemudian ada storage size, ada price harganya, kemudian ada vendor, reputation and support, kemudian ergonomic dan look and feel, kemudian probability-nya, battery life, I/O interface-nya, USB atau HDMI atau SATA atau DSAP dan fireware. Kemudian sound systemnya ya. Dan yang terakhir ada faktor LCD size, sharpness, and brightness. Dan ini adalah perhitungan dari MFSM tak berbobotnya. Pada faktor pertama alternatif A-nya berbobot 10, kemudian pada faktor 1 alternatif B-nya berbobot 4, kemudian alternatif C pada faktor 1 berbobot 3, kemudian faktor 2 alternatif A berbobot 5, dan alternatif B pada faktor 2 berbobot 8, kemudian alternatif C pada faktor 2 berbobot 2, dan alternatif A pada faktor 3 berbobot 1, pada alternatif B di faktor 3 berbobot 2,
dan alternatif C faktor 3 berbobot 10. Kemudian total pada alternatif A ada 16, alternatif B 14, alternatif C 15. Kemudian MFSM-nya yang berbobot. Pada tabel 2 ini memberikan contoh pembobotan yang dilakukan untuk setiap faktor. Untuk weight-nya pada faktor pertama sebesar 0,2, kemudian alternatif A-nya di faktor 1 berbobot 10 dan alternatif B pada faktor 1 berbobot 4, alternatif C pada faktor 1 berbobot 3, weight-nya faktor 2 sebesar 0,5, kemudian alternatif A-nya mempunyai bobot 5, alternatif B pada faktor 2 berbobot 8, alternatif C pada faktor 2 berbobot 2, kemudian weight-nya pada faktor 3 berbobot 0,3, dan alternatif A faktor 3 berbobot 1, alternatif B pada faktor 3 berbobot 2, kemudian yang terakhir ada alternatif C pada faktor 3 berbobot 10. Totalnya dari weight ada 1, alternatif A berjumlah 16, alternatif B mempunyai jumlah total bobotnya 14, kemudian alternatif C mempunyai total bobotnya 15. Dan ini pada tabel 3 ini memberikan hasil perhitungan skor dikali dengan bobot. Pada faktor 1 di alternatif A-nya skornya 10, kemudian dikalikan dengan bobotnya yaitu 0,2. 10 dikalikan 0,2 sama dengan 2. Kemudian pada alternatif B-nya skornya ada 4, kemudian dikalikan dengan bobotnya 0,2 sama dengan 0,8. Kemudian alternatif C mempunyai skor pada faktor 1 yaitu 3, kemudian dikalikan dengan bobotnya yaitu 0,2 sama dengan 0,6. Pada alternatif A-nya mempunyai pada faktor 2 mempunyai skor 5, kemudian dikalikan dengan bobotnya 0,5 jadi 2,5. Kemudian pada alternatif B yaitu mempunyai skor 8 dan dikalikan dengan 0,5 yaitu 8 kali 0,5 sama dengan 4. Pada alternatif C mempunyai skor 2, kemudian dikalikan dengan bobotnya 0,5 sama dengan 1. Pada alternatif A di faktor 3 mempunyai skor 1, kemudian dikalikan dengan bobotnya yaitu 3, 0,3 jadi 0,31 dikalikan 0,3 sama dengan 0,3. Kemudian pada alternatif B mempunyai skor 2, kemudian dikalikan dengan bobotnya 0,3 sama dengan 0,6. Dan pada alternatif C mempunyai skor 10 dan dikalikan dengan bobotnya yang berjumlah 0,3 sama dengan 3. Untuk total bobotnya sendiri yaitu 1. Pada alternatif A 4,8, pada alternatif B pada alternatif B mempunyai total 5,4, dan pada alternatif C mempunyai total 4,6. Kesimpulannya dari hasil pembobotan, pada alternatif B yang semula mendapatkan skor terendah menjadi pilihan utama. Tetapi pembobotan ini memiliki masalah, yaitu dilakukan secara sangat subjektif. Kemudian kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pemanfaatan MFSF. Pada multifactor scoring methods atau MFSM dapat dimanfaatkan atau digunakan ketika akan mengambil suatu keputusan investasi TI
yang sangat rumit dengan berbagai perbedaan faktor atau kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya multifaktor scoring methods ini dapat memudahkan perhitungan kelayakan investasi TI yang akan dilakukan dengan berbagai perbedaan faktor. Terima kasih. Sekian dari kami. Kami undur diri kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.